Yang kami muliakan para staf khusus petani anti gempa yang dimampukan hadir pada saat ini. Mata anallah fituli hayatihim. Bunda Kayak Susmono beserta jajaran tim Manakib Online Internasional senantiasa berkah semuanya segalanya selamanya. Para pemangku manakib, pimpinan madrasah plus raudhah, ikhwan wal akhwat di seluruh dunia yang sedang akan menuju hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 2 Jumadis Tsaniyah 1446 Hijriyah. Adapun guru agung kita, Pangersa Abah Aos, menerangkan dalam kitab beliau, kitab fenomenal untuk kita semua dan seluruh manusia yang ada di alam jagat ini, berbicara tentang di bulan Hijriyah, di bulan Jumadisaniyah ini ada 11 huruf. Tapi kami akan menyampaikan salah satu huruf dari 11 huruf yang beliau sampaikan di dalam kitab ini, yaitu huruf jim. Fa amal jim fi hadzal syahri ja'a. Adapun huruf jim pada bulan ini ialah ja'a, telah datang atau datang. Kata datang di dalam Al-Quran berjumlah lebih dari 60 kali. Dan yang dimaksud dengan kalimat ja'a tersebut pada pembahasan buku oleh Pangersa Abah Aos hanya disampaikan tentang 4 ja'a. Yang pertama tentang datangnya ajal. Yang kedua begitu pula tentang datangnya ajal. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang khauf takut kepada Allah dan mereka datang dengan hati yang kembali, yaitu munib. Dan yang keempat, ja'a mengenai datangnya Ibrahim kepada Allah yang mengikuti daripada datuknya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Dalam hal ini, masalah datangnya kematian kita sudah tahu. Pasti setiap manusia akan menemui ajal. Apabila datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun. Tidak pula dapat mendahulukan. Sa'ata wala yastakdimun. Tidak bisa menunda-nunda. Maka kematian itu akan datang kepada manusia. Di mana setiap manusia hatinya ingkar. Hatinya lupa kepada Allah. Bukan kematian yang dikatakan kematian secara jasadiah ditinggalkan oleh ruh. Tapi bagaimana kematian atau ajal tersebut bila seseorang goflah anillah, lupa kepada Allah. Sesungguhnya itu ajal yang membuat kita tidak tahu dan tidak ingin kembali kepadanya. Tidak tahu siapa yang menciptakannya. Tidak ingin kembali kepada yang mempunyai semua alam semesta beserta isinya, termasuk kita di dalamnya. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Maka dalam hal ini, bila Pangersa Abah bercerita tentang ajal, ajal, dan orang-orang yang kembali karena ketakutannya dan rasa khauf kepada Allah dan perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di sini adanya keperluan untuk kita, yaitu al-wajdu ektes dan asofa kejernihan hati. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab fenomenalnya itu Syirul Asrar,
Yang pertama al-wajdu adalah khusyuknya ruh pada saat melihat rahasia Tuhan atau ketidakmampuan ruh untuk menanggung besarnya kerinduan saat ia mendapati manisnya zikrullah. Kadang-kadang kita ada satu fase yang membuat hati ini menjadi melankolis. Hati ini ingin selalu bersama dengannya. Dan hati ini selalu ingin menghadap kepadanya. Itu Allah berikan kepada kita al-wazdu karena kejernihan hati kita dalam melaksanakan apapun perintah Allah berdasarkan daripada guru agung kita memberikan semua itu untuk membongkar rahasia-rahasia Allah dengan zikrullah, dengan ingat kepada Allah. Maka dalam penggalan surat Az-Zumar ayat 23 Allah Azza wa Jalla berfirman, taksya'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talina juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Kulit orang-orang yang khauf, orang-orang yang takut kepada Tuhan gemetar karenanya. Kulitnya saja gemetar dan merasakan bahwa adanya keagungan, adanya keindahan, adanya kohar yang sangat memaksa untuk diri kita. Agar kita betapa kuatnya Allah berikan sesuatu itu yang menimbulkan rasa yang tiada terhingga dalam diri kita. Kemudian kulit dan hati mereka menjadi tenang karena mengingat Allah. Maka setiap ikhwan yang sudah mendapatkan tak lam qaf iya nun, mereka akan digetarkan dengan zikir zaharnya agar bulunya, kulitnya, dagingnya, uratnya, darahnya, tulangnya agar bisa dibersamakan dengan Allah. Tanpa ada proses pintu tersebut, maka sampai kapanpun mereka tidak akan mendapatkan manisnya zikir. Mereka tidak akan mendapatkan khaufnya atau rojaknya kehadapan Allah. Dan di dalam surat Az-Zumar ayat 22 Allah juga berfirman, afaman sarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nuri min rabbihi fawaidul lil qasiyati kulubuhum min zikrillah. Apakah orang yang hatinya dilapangkan oleh Allah untuk menerima dinul Islam, agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhan, sama dengan orang yang keras hatinya. Kecelakaanlah yang sangat besar bagi orang yang keras hatinya untuk mengingat Allah. Ini seseorang yang hatinya keras akan ingat kepada Allah, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, tidak mau sholat, tidak mau berzikir pada Allah, makanya orang tersebut mendapatkan kecelakaan yang sangat besar. Karena apa? Kerasnya hati ini. Waqasat qulubihim, qulubuhum. Maka mereka hatinya keras. Lebih keras daripada batu hati manusia. Maka celakalah untuk mereka semua.
Maka dalam jaat tersebut jelas bahwa seseorang telah datang kematian. Orang itu tidak tahu jalan pulang, tidak ingin pulang. Maka mereka itu akan mendapatkan kecelakaan nanti. Bukan hanya nanti di dunia mereka mendapatkan kecelakaan, di akhirat pun mendapatkan kenistaan. Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadbatun min jazabatil haq teroji amalat sakolain." Satu perasaan yang sangat gembira, yaitu jazab atau zazu, dan kegembiraan sang maha benar sebanding dengan amalan manusia dan jin. Sebanding dengan amalan manusia dan jin. Bila seseorang sudah ektas atau wazdu atau jadu atau jajab, maka mereka itu amaliyahnya sebanding dengan seluruh manusia dan jin. Maka ada Al-Zaju dalam kitab Al-Kasyaf halaman 397 bahwa hadis ini masyhur dengan redaksi seperti itu. Bahwa Rasulullah sudah pernah mengatakan bahwasannya seseorang yang merasa kegembiraan luar biasa di dalam hatinya dikala dia bersama dengannya, berzikir dengannya, disamakan olehnya, bersama dengannya, maka mereka itu mendapatkan kegembiraan di dalam dirinya dan di hadapan Tuhannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang tidak merasakan al-wajdu tidak memiliki agama. Sampai seperti itu Sayyidina Ali sebagai pintu kedua setelah Rasulullah untuk kita menimba ilmu. Orang yang tidak pernah merasakan ektes atau al-wazdu, mereka itu tidak memiliki agama. Karena apa? Mereka tidak pernah merasakan bahwasannya dengan al-wazdu itu mendekatkan diri kita kepada guru kita mendekatkan kepada Allah. Maka dengan al-wazdu itu, maka seseorang yang beribadah tidak semuanya sama dengan dapat etes seperti itu. Mereka diperjalankan oleh guru agung kita berbeda, baik secara dohirnya, secara batinnya, ataupun secara rasanya. Syekh Junaid al-Baghdadi juga berkata, al-wajdu adalah pertemuan batin dengan Allah Azza wa Jalla. Ia bukan jalan yang mewariskan perasaan gembira atau sedih. Maka dalam perjalanan kita, bila ikhwan, akhwat, berzikir kepada Allah dengan sepenuhnya sesuai dengan namanya SOP, standar operasional dari guru agung kita semua. Melakukan itu dengan benar, dengan teliti, dengan namanya hati-hati, maka sesungguhnya Allah bukakan setiap pori-pori tubuhnya, setiap namanya lubang-lubang yang ada di dalam dirinya. Karena dia sudah datang kepada orang yang bisa membukakan pori-pori di dalam tubuhnya untuk bisa ingat kepada Allah, untuk bisa berzikir kepada Allah, untuk bisa mengharap apapun tujuan kita hanya kepada Allah. Maka pertemuan itu diawali dengan pertemuan zohir kita, dengan proses yang diberikan oleh guru kita talkinkan dengan zahar, maka dimasukkan oleh guru kita sampai ke batin kita yang paling dalam, kita berjalan menuju tangga Allah, dan kita akan disampaikan kepada Allah. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Dalam kitab Al-A'lam, Syekh Al-Jarkali berkata, Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi adalah Abu Al-Qasim, seorang sufi dan ulama. Ia lahir dan hidup dan wafat di Baghdad. Ayahnya berasal dari Nahawan. Beliau adalah orang pertama berbicara tentang ilmu tauhid di Baghdad.
Sedangkan Asy-Sya'rani berkata dalam kitabnya, beliau memberikan fatwa kepada masyarakat berdasarkan mazhab Abu Sur, wafat tahun 297 Hijriah. Ini sesungguhnya kita sudah mendapatkan kolamullah dari khobar dari guru-guru agung kita semua agar kita menuju datang kepada ja'a watsdu untuk ingat untuk bersama dengan Allah. Maka dalam al-watsdu ini dibagi menjadi dua macam. Al-watsdu yang bersifat jasmani nafsani atau ragawi psikologis. Ragawi psikologis. Dan al-watsdu yang bersifat ruhani rohmani atau rohani kasih sayang. Jadi dalam hal ini ektes atau al-wasdu itu secara ragawi dan psikologis Allah berikan kepada kita tergantung daripada melihat kadar keimanan dan ketekunan kita dalam kita bisa berkhidmat kepada orang yang sudah diberikan mandat oleh Allah dan juga bisa mengajarkan kita untuk bisa wusul kepada Allah. Maka yang pertama al-wasdu jasmani nafsani atau ragawi psikologis diperoleh dengan kekuatan jasmani, yaitu yaitu dengan zikir jahar. Makin banyak zikir jaharnya, makin Allah buka cakrawala keilmuan rahasia-rahasia Allah sehingga diketarkan masuk ke dalam kulit, kulit, bulu, daging, tulang, sumsum darah kita. Sehingga itu akan menjadikan satu instrumen yang menyambungkan ibarat stop kontak disambungkan dengan kontaknya, yaitu kepada setrumnya. Maka itu akan namanya berjalan mengalir. Asal daripada sesuatu yang zahir dimasukkan ke dalamnya kekuatan yang namanya psikologis. Maka sesuatu yang dengan kekuatan jasmani namun tanpa didukung oleh kekuatan dari perasaan yang sangat gembira yang menguasai rohani seperti perasaan ria, ingin penghormatan dan populer, al-wajdu ini hukumnya batil. Karena apa? Sifat manusia ini pasti ingin merasa dihormati, ingin mempertunjukkan dan ingin populer bahwa si Anu adalah orang-orang yang betul-betul tawadu. Si Anu yang betul-betul mempunyai kekayaan. Itu sifat manusia itu pasti seperti itu. Perasaan ria, ingin penghormatan. Tanpa ada itu, tanpa ada proses itu, tidak akan ada al-wajdu yang sifatnya jasmani, nafsani, atau ragawi psikologis. Maka hukumnya adalah batil. Karena kemauan ikhtiar orang yang bersangkutan masih dominan dan tidak hilang. Oleh karena itu, al-wajdu seperti ini tidak boleh diterima. Karena apa? Dia itu beribadah pengen dilihat bahwasannya itu ahli ibadah. Dia itu namanya berzikir ingin dilihat bahwa berzikirnya lama. Dia namanya manakib ingin dilihat bahwa saya pemangku manakib yang luar biasa. Makanannya berbeda dengan makanan orang lain. Dan juga bukan hanya kepada itu. Seorang namanya mau balik atau wakil talqin pun bila menampakkan seperti itu, kalau bukan saya, siapa yang bisa mengisi itu? Itu adalah sesuatu yang harus ditolak, tidak boleh diterima. Karena itu menimbulkan sifat-sifat yang tidak baik secara psikologis kita. Merasa kita lebih baik dari orang lain, lebih benar daripada orang lain, dan lebih merasa betul-betul dekat kepada orang yang bisa mengusulkan kepada kita. Itu adalah hukumnya batil. Dan yang terakhir, al-wasdu yang bersifat ruhani rohmani, yaitu rohani kasih sayang diperoleh dengan kekuatan dari perasaan yang sangat gembira dari Allah, seperti kita sering berzikir kepada Allah
dengan syair-syair yang indah atau zikir-zikir yang berkesan. Dengan demikian tidak ada lagi kekuatan dan kemauan yang berasal dari jasmani. Semuanya hanya dari Allah. Bukan hanya kemauan dari kita. Kadang-kadang manusia itu yang tadi dibilang suka ria, ingin dilihat dalam penghormatan populer. Maka al-waddu yang sifatnya rohani dan kasih sayang ini layak untuk diterima. Inilah Allah berikan kepada kita yang dimaksud dengan sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hambaku yang menegarkan perkataan-perkataan lalu mengikuti yang paling baik. Semoga kita selalu mengikuti kata-kata orang yang terbaik di hadapan Allah dan kita dapat melakukannya, maka sudah datang kepada kita yaitu seorang Rasul yang memberikan pencerahan kepada kita untuk dibukakan semua piranti-piranti di tubuh kita untuk mendekat, lebih dekat, dan terus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah kabulkan segala hajat dan niat kita. Allah berikan kemurahan kepada kita semua. Allah jadikan kita semua orang-orang ikhwan wal akhwat semua yang betul-betul istiqomah mengamankan dan melestarikan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahad Syariah Singna Rasa PPKN bersama dengan guru agung kita semua. Pangersa Aba Aus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi